Kami ini bertiga semua tamu, ya Romo. Saya yang tertua, jadi saya tembak saja yang muda. Yang tua biasanya sering banyak ngoceh. Jadi yang muda tadi, kalau begitu Romo saja yang memberi sharing. Jadi saya mau memberi sharing pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama, bagaimana kita memaknai kitab suci yang baru saja kita dengar. Kami 3 tamu, masing-masing dengan peranannya. Demikian juga tadi di dalam kitab Keluaran, itu ada Harun, ada Yosua, ada Musa. Yosua sebagai panglima perang, pasti anak muda yang memiliki semangat yang luar biasa. Ini Romo Simon. Dia sangat muda tetapi dia atasan saya. Dia sekjen saya dari Ketapang. Jadi kalau dia bilang ya Romo sharing, ya saya harus taat. Demikian Yosua, Musa, dan Harun mempunyai peranan masing-masing. Harun sebagai yang tertua pendamping dari Musa, tetapi Musa dengan karismanya sendiri memiliki kekuatan tersendiri karena dia pernah bertemu dengan Allah. Dan jangan lupa, meskipun dia dekat dengan Allah, tetapi dia juga merasa ada saat-saat dia itu lelah. Ketika dia mencoba untuk membantu agar Yosua bersama Amalek itu bisa berperang terus, Yosua terpaksa mengangkat tangan, lalu suatu saat capek, dan Harun harus membantu menopang. Itu membuktikan kepada kita, segala sesuatu kalau kita kerjakan bersama-sama pasti akan meringankan. Yang pertama. Yang kedua, Paulus mengingatkan kepada kita, kalian yang sudah mengenal Yesus, kalian yang sudah dibaptis, kalian yang sejak awal hidup dalam iman akan Yesus, jangan pernah ragu untuk saling menasehati. Jangan pernah ragu untuk memberi nasihat satu sama lain sebagai orang beriman. Karena apa? Satu saat saya menasehati adik saya dengan luar biasa, kamu harus menjaga keluargamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi satu saat ketika saya juga tidak melakukan apa yang saya nasihati kepada adik saya, pasti saya juga akan dipermalukan oleh nasihat saya sendiri. Mungkin itu maksudnya Paulus, agar Timotius saling memberi nasihat satu sama lain. Karena kalau kita berani menasehati, kita juga harus berani dinasehati. Dan itu tidak mudah. Yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengingatkan dalam perumpamaan, Allah itu baik. Setiap kali kalian berusaha untuk datang meminta, untuk memohon dengan tak jemu-jemunya, sebagai gambaran seorang hakim itu, kalau seseorang terus-menerus datang mendesak agar dibantu, hakim itu juga akan menyerah daripada mengganggu terus. Oleh karena itu saya ingat, saya berkarya 40 tahun di pedalaman. Besok saya akan merayakan 40 tahun imamat saya dan saya bertugas di pedalaman. Saya ingin nanti umat saya undang datang untuk bergembira bersama saya. Karena apa? 40 tahun itu bukan karena saya hebat, tetapi karena begitu banyak orang baik, entah rekan imam, entah umat yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, untuk dinasehati, untuk meminta bantuan apa saja. Jadi bagi saya, kekuatan itu ada
pada begitu banyak orang baik yang mendukung saya. Maka lalu saya teringat satu pengalaman, seorang ketua umat, dia datang kepada saya dengan mengatakan, "Pastor, saya ini sudah bertahun-tahun jadi ketua umat. Saya sudah berdoa berkali-kali supaya saya dibantu oleh Tuhan. Supaya umat saya kalau saya ajak berdoa, ikut berdoa. Kalau gotong royong, ikut gotong royong. Tetapi saya hampir putus asa. Setiap doa saya itu berjalan biasa-biasa saja. Umat saya kalau mau kerja-kerja. Kalau urusan gotong royong nanti dulu. Kalau urusan bantu di gereja nanti dulu." Saya sudah rasa-rasanya kalau saya hitung-hitung dari umur saya mungkin lebih dari 10.000 kali saya berdoa, tetapi rasanya seperti biasa saja. Tetapi pastor, satu hal, saya merasa saya tidak harus mundur. Karena saya tahu mungkin saatnya belum tiba Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Mungkin ketika Tuhan sudah memanggil saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau sekarang doa Anda tidak dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan pasti memberikan kesempatan. Mungkin hari esok, mungkin berikutnya, mungkin ketika kita sudah pergi. Tuhan memberkati.